Aman Pak, sudah difoto tadi Pak. Selanjutnya kita beralih ke Lebong, ada Pak Dahna. Oke, terima kasih Mbak Rika. Izin rekan-rekan semuanya. Baik, kami dari Kabupaten Lebong. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Antorika Gunawan dan Mationes. Ya, terima kasih kepada Kantor Bahasa sudah mempercayai kami untuk mempresentasi tentang revitalisasi bahasa daerah yang ada di Kabupaten Lebong. Perkenalkan, nama saya Daniel Kennedy, merupakan kepala sekolah dari SMP 1 Lebong. Bapak Ibu, izin ya berpantun. Tidak mau kalah Kak, coba Mbak. Oke, nanti dijawab. Bagus baik. Kalau Anda ke Bekasi, singgah dulu ke Lembang. Izinkan saya mempresentasi RBD dari Kabupaten Lebong. Bahasa Rejangnya lagi. Apa ya? Ibu, ini challenge ya Bu ya. Oke ya. Sapu cuuk langsung mau palak siring. Bagus. Izinkan kami Lebong lo niling. Ya, spontan Bu ya. Oke. Saya berdiri. Sudah. Jadi pantunnya yang kedua tadi Carmina, pantun kilat. Oke. Evaluasi dan pengimbasan revitalisasi bahasa daerah yang ada di Kabupaten Lebong. Lanjut mereka. Ya, target pengimbasan RBD di Kabupaten Lebong itu yang pertama targetnya kepada guru SMP dan siswa, di mana jumlah sekolahnya itu ada 27 sekolah, kemudian jumlah gurunya itu 442 dan jumlah siswanya 4.672. Kemudian pengimbasan kepada guru SD dan siswanya terdiri dari jumlah sekolahnya 94, kemudian jumlah gurunya 664, kemudian jumlah siswanya 10.039 siswa. Lanjut. Ya, ini bentuk antusias dari kepala dinas Dikbud kami, yaitu Bapak Elvian Komar. Beliau sangat mengapresiasi yang namanya RBD ini. Boleh sedikit ini. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong mendukung program revitalisasi bahasa daerah dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Provinsi Bengkulu tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mari kita lindungi dan lestarikan bahasa daerah sebagai identitas kedaerahan melalui program revitalisasi bahasa daerah dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Provinsi Bengkulu tahun 2023. Tetap semangat dan sukses. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Kak Sujir. Ya, mau belok gil nah. Coba deh coba yo Kak. Kak Sujir ada? Ada gitu. Oke, bercanda Kak. Lanjut mereka. Ya, adapun proses pengimbasan RBD-nya ada 6. Ya, yang pertama melalui pertemuan MKKS di mana kepala sekolah SMP dikumpulkan untuk membahas sekaligus sosialisasi dan tindakan selanjutnya tentang RBD ini. Kemudian yang kedua, untuk kepala sekolah SD-nya ada forum pertemuan K3S. Lalu ada juga forum PGRI di mana anggota-anggota PGRI di sini pengurusnya, kemudian ditambah dengan anggotanya membahas tentang yang namanya revitalisasi bahasa daerah. Karena
karena kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar tidak mungkin terlaksana. Jadi bentuk antusias dari Kabupaten Lebong itu saya akui dari Dinas Pendidikannya sangat antusias, kemudian sangat membuat satu sinergitas buat kami, sehingga kami pihak dari sekolah berkeinginan kuat untuk melaksanakan RBD ini untuk masa yang akan datang. Kemudian juga karena di Lebong itu SD itu terdiri dari 3 gugus, jadi ada pertemuan melalui gugus-gugus yang ada di Kabupaten Lebong. Lalu pertemuan tingkat korwil, ya kebetulan kalau SMP 1 itu korwil 1 ya, ada korwil 2 dan korwil 3. Itu dilaksanakan juga, dan pada kesempatan ini salah satunya Pak Antorika Gunawan itu bergerilya, berkeliling dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain, ya, ditemani oleh guru-guru master yang lain. Dan saya minta maaf juga tidak sempat bergabung karena terbentur terus jadwalnya, tapi rekan-rekan guru master yang lain ikut bersama Pak Antorika dan rekan dari Dikbud juga. Jadi kami sangat senang dengan adanya sambutan yang begitu hangat dari sekolah-sekolah, sehingga semakin menambah semangat kami untuk revitalisasi ini harus dilanjutkan seperti itu. Kemudian untuk yang keenam, yaitu pelatihan penyusunan kurikulum mata lokal, dan alhamdulillah saya sebagai salah satu pembicara pada saat itu diundang oleh Dikbud untuk mengupas masalah penyusunan kurikulum mata lokal, dan alhamdulillah menemukan hasil yang menurut saya lumayan untuk bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Lebong. Lanjut Mbak Rika. Nah, dia kak bukti nih, saya hanya kata-kata nih. Saya hanya kata-kata, tapi ada bukti nih. Ini Pak Antorika Gunawan beserta rekan-rekan yang lain, ya, dalam proses pembebasan itu ada dokumentasinya. Lanjut. Nah, yang saya bilang tadi yang poin ke-6 yaitu pelatihan penyusunan kurikulum mata lokal, dan alhamdulillah saya salah satu pembicaranya untuk prosesnya. Jadi yang kita bahas itu bagaimana membuat ataupun menyusun kurikulum muatan lokal yang ada di Kabupaten Lebong. Mulai dari kita melihat CP, kemudian ada ATP-nya, TP dan sebagainya. Kita buat bersama-sama. Lanjut. Dalam pembahasan revitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Lebong, para guru master juga telah membuat capaian pembelajaran, alur capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran muatan lokal bahasa dan budaya Rejang. Ini hasilnya di skip aja, tahun pelajaran 2023-2024. Jadi sebenarnya CP-nya itu kita tidak ini ya, karena sudah di istilahnya itu kita hanya turunannya aja, ATP, TP dan sebagainya. Lanjut. Ini sebagai rasionalisasi saja kenapa bahasa daerah ini harus menjadi salah satu pelajaran muatan lokal, supaya di sini kak aku coba pakai pen ya kak, harusnya pakai pen, kamu kalau minjem ngukur. Jadi intinya supaya tidak punah, jadi yang namanya yang namanya kecintaan itu harus kita tumbuhkan, dengan salah satunya kita revitalisasi bahasa, menjadikan RBD ini menjadi muatan lokal yang ada di sekolah-sekolah di Kabupaten Lebong. Lanjut. Ya ini tujuan, ya lewat aja, skip. Di skip saja karakteristiknya ini, karena keterampilan berbahasa itu kan ada 4, ada menyimak, kemudian menulis, berbicara dan sebagainya. Ini turunannya, ada ATP-nya juga kami sudah buat. Ini bukti bahwa kami bukan hanya kata-kata tapi sudah melalui proses itu.
Kemudian TP-nya juga sudah kami buat berdasarkan empat aspek bahasa. Nah, kami berpatokan kepada modul yang sudah dibuat oleh kantor bahasa. Jadi kami tidak keluar dari jalur. Modul ini sebagai pegangan ataupun pedoman kami dalam menyusun ATP, TP dan sebagainya. Lanjut. Nah, kegiatan berikut yang dilaksanakan dalam rangka revitalisasi bahasa daerah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong adalah namanya Pekan Budaya. Di dalam Pekan Budaya ini kami mengusung ada 6 mata lomba, diantaranya 1. Menulis aksara ulu, rejang atau kaganga atau huruf rikum istilah kami. Kemudian yang kedua berpidato dalam bahasa rejang dialek Lebong. Lalu yang ketiga monolog ataupun mendongeng dalam cerita rakyat Lebong. Yang keempat tembang tradisi. Yang kelima cipta dan baca puisi bahasa rejang. Dan yang keenam tari kreasi dengan kearifan lokal daerah Lebong. Ini sebagai tambahan supaya ada hiburan-hiburan yang sedikit. Dan sudah kami unggah. Ini videonya sebagai bukti nyata ya, aksi nyata kami di lapangan dalam proses RBD ini. Jadi kami ini berpidato ya. Alhamdulillah, syukur dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa itu bilayo masih melindungi umat umur sehat walafiat ya sangat kula alhamdulillah. Skip Mbak Rika. Iya. Mengapa kami menampilkan video-video ini kalau hanya kata-kata hanya retorika Pak Danan saja dari Lebong? Tidak. Ini ada bukti nyatanya. Lanjut. Ini mendongeng dan alhamdulillah anak ini akan ke nasional ya Bu. Ya alhamdulillah Bu Leli sudah memfasilitasi. Oke, skip durasi. Ini buktinya dan alhamdulillah anak ini luar biasa berbakat dan sudah di coaching ya. Sudah di coaching kembali oleh rekan-rekannya ada di Lebong supaya tampil di 3 provinsi sudah tidak seperti ini lagi. Dia ada inovasi-inovasi dan improvisasi yang sudah dilakukan oleh anak dari SD 22 Lebong. Kemudian kegiatan berikutnya adalah lomba menulis aksara kaganga. Ada 2 sesi ya, ada menerjemahkan dan ada menulis. Ini fotonya. Terkendala sinyal Mbak Rika ya. Lanjut, skip aja. Nah ini tembang tradisi. Ini ada sedikit kesulitan kami tembang tradisi, tapi niat kami sebenarnya ingin mengangkat yang namanya tembang lama, tembang tradisi yang ada di Kabupaten Lebong. Cuma terkendala ketika pelaksanaannya agak sedikit melenceng ya. Mungkin ada cenderung ke lagu-lagu daerah, tapi kami hargai itu karena proses tidak bisa sekaligus langsung jadi ya. Oke. Ini SMP 1 ini. Lanjut, skip. Ini baca puisi. Nah, ini tarian sebagai tambahan. Lanjut. Oke, itu buktinya sudah kami tampilkan dalam bentuk video. Kemudian pengimbasan RBD atau revitalisasi ini juga telah dilakukan oleh para guru master seperti yang saya sebutkan di awal, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Lebong. Kemudian bentuk fisiknya berupa foto, video kegiatan telah diunggah dalam drive dan dikirim ke kantor bahasa beberapa waktu yang lalu dengan Mbak Rika ya. Oke, lanjut.
Nah, tibalah kami di FTBI tingkat provinsi. Kalau Kak Agus luar biasa dengan juara umumnya. Kalau boleh menyebutkan kerumun berapa kita, Pak? Kerumun 2. Karena ada 3. Boleh ya? Boleh lihat. Oh, boleh. Ya, selain itu kami dari Kabupaten Lebong atau kontingen dari Kabupaten Lebong juga sudah mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi dengan capaian sebagai berikut. Yang pertama, juara 1 menulis aksara ulu tingkat SD, kemudian juara 1 mendongeng tingkat SD, itu yang anak tadi yang sudah kita tampilkan videonya, kemudian juara 1 menulis cerpen tingkat SMP, dan juara 2 komedi tunggal tingkat SMP. Terima kasih Bapak Ibu atas apresiasinya. Lanjut, Marika. Kan temanya kan calon anak saing. Oke, ini anak-anak yang sudah mendapatkan reward dari kantor bahasa dan mereka berceritanya kemana-mana, Bu Leli. Jadi bukan hanya di Kabupaten Lebong, cuma mereka tuh udah share kemana-mana dengan rekan-rekan yang ada di Palembang. Saya cerita, kamu cerita dengan siapa aja? Saya cerita dengan sepupu saya yang di Jakarta gitu. Saya kirim videonya, begitu antusias karena baru perdana seperti itu. Jadi mereka luar biasa begitu senangnya gitu. Karena itu tadi fasilitasi oleh kantor bahasa itu yang luar biasa, sehingga kearifan lokal yang ada di daerah, terutama di Kabupaten Lebong, bisa terangkat. Dan inilah saya senangnya RBD ini, menghidupkan kembali budaya ataupun aset-aset kearifan lokal yang ada di kabupaten kita masing-masing. Oke, dia desa kan, mana endorfin. Oh gitu. Lanjut ya, kendala. Sesuai dengan instruksi dari Mbak Rika, harus ditampilkan juga kendala. Tentunya dalam satu event ataupun dalam satu kegiatan, tentunya rasanya hambar-hambar saja kalau lancar saja gitu ya. Lancar luncur itu rasanya hal yang menurut saya sangat tidak ada warnanya. Tentunya dalam pelaksanaan kami juga menemui berbagai kendala-kendala yang ada. Salah satunya yaitu kurangnya buku literasi Kaganga atau Aksara Ulu. Jujur, kami berbicara-bicara dengan Pak Antorika Gunawan, dengan rekan-rekan yang ada di Dikbud, ya kami kekurangan ini. Mungkin kalau Rejang Lebong sudah banyak yang sudah terbit ya Pak Sujiri ya, sudah banyak. Kemudian yang dari Kepahyang juga mungkin. Tapi kalau Lebong memang kesulitan itu. Bahkan kami sudah akan bekerja sama, akan MOU dengan Erlangga pun sampai hari ini belum begitu ini fix ya. Bahkan karya-karya saya tertunda beberapa buah seperti itu. Tapi kami tidak boleh pesimis, tetap optimis untuk kedepannya. Insya Allah ada terang benderang yang kita ini rasakan. Kemudian yang kedua, terkendala terkendala terhadap guru yang benar-benar kompeten memahami tentang Aksara Ulu. Ada beberapa sekolah, katakanlah seperti sekolah saya itu di SMP 1 itu, mereka kan heterogen, kebanyakan pendatang. Ketika mencari guru yang benar-benar memahami Aksara Ulu, Aksara Kaganga ini, kami menemui kendala di sini karena kurangnya SDM ya. Itu tadi mungkin kesalahan kita dari yang dulu-dulu, seperti kita katakan tadi ya Mbak Rika dan rekan-rekan semuanya, bahwa kita harus berbahasa Indonesia sehingga kita menyepelekan atau menyampingkan yang namanya bahasa daerah kita. Itu satu kesalahan kita bersama. Jadi guru-guru akhirnya terimbas ke sini, susah mencari yang benar-benar guru yang berkompeten dalam Aksara Ulu ini. Kemudian yang ketiga, kendalanya susah mengkoordinasikan karena ada beberapa guru master yang bukan penutur jati yang dikirim ke Bengkulu kemarin. Ada beberapa yang tidak mengerti bahasa Rejang. Jadi ketika kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru master, kemudian rekan-rekan yang lain, agak ada sedikit kendala di lapangan. Tapi tidak boleh berkecil hati, kata Bapak Antorika Gunawan dan Pak Kadis juga,
kita harus menemukan solusi-solusi yang tepat untuk RPD pada masa yang akan datang itu akan lebih berwarna dan lebih mantap lagi, sehingga pada masa yang akan datang RPD ini sesuatu yang bukan hal yang asing. Kalau beberapa tahun belakangan ini RPD masih asing di telinga yang anak-anak, kemudian orang tua yang ada di Kabupaten Lebong. Tapi kami yakin untuk tahun-tahun yang akan datang RPD ini akan bersinar di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Gila kak, kumpul. Cabok nagoan ya rekan-rekan. Cabok ini. Berikutnya slide. Kasih Gio ya hati-hati baik. Lanjut, mungkin slide terakhir ini kak. Pokok ada terakhir, kita sudah ya RTL-nya yang akan kami laksanakan bosan kak kayak begini, mengirim siswa untuk mengikuti lomba revitalisasi bahasa daerah di tingkat nasional. Itu yang akan PR kami terdekat. Jadi kami akan mengcoaching kembali ataupun katakanlah bukan mengcoaching ya terlalu dini, mungkin memanggil lagi persiapan dan sebagainya untuk anak-anak yang akan tampil di tingkat nasional. Kemudian yang kedua, menyusun rencana jangka panjang, salah satunya memasukkan revitalisasi bahasa daerah sebagai kurikulum muatan lokal secara permanen. Maksud kalau sekarang ini masih apa ya gitu ya 50-50, tapi kami berkeinginan ini akan jadi mulok atau kurikulum muatan lokal secara permanen, tak tergantikan seperti itu. Itu harapan dari kami, khususnya dari Kabupaten Lebong. Mungkin itu saja rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalaupun ada kekurangan, yaitu murninya datang dari saya. Kalaupun ada kelebihan yang saya sampaikan, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dahnan. Untuk sesi 1 sudah tampil semua ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya atau menanggapi sebelum saya membacakan catatan dan beberapa rekomendasi, tantangan dan peluang